Senang bertemu lagi dengan saudara. Kali ini saya ingin bicara berdasarkan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Lukas ke-19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41, satu ayat yang sangat emosional. Berbunyi demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem, ia menangisinya. Bagian yang kedua terambil dari Matius 23 ayat 37 sampai 39. Yesus berkata demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi engkau tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, pernahkah saudara melihat dan mendengar seseorang menangis begitu sedihnya? Sampai menyayat hati saudara dan tak terasa saudara pun ikut meneteskan air mata. Pernah tak? Saya percaya kebanyakan kita pernah mengalami hal demikian. Ya, karena ini pengalaman umum manusia kebanyakan. Nah saudara, kenapa ya perasaan kita bisa tersentuh ketika seseorang menangis begitu rupa, saudara? Bahkan kita ikut terhanyut dan meneteskan air mata. Kenapa? Saudara, kemungkinan besar karena kita mempunyai rasa simpati yang luar biasa atas apa yang terjadi pada dirinya. Entah itu yang terjadi adalah musibah, kemalangan, penderitaan, kehilangan, atau juga kedukaan. Karena dia kehilangan orang yang dikasihinya. Wajar saudara sebagai manusia kita ikut bersedih. Nah saudara, hal yang mungkin terjadi bila teks Alkitab yang tadi dituliskan tentang Yesus itu dalam format audiovisual. Ketika Yesus menangis saudara. Dan kita mendengar dan melihat langsung ekspresi wajah Tuhan Yesus dan juga perkataan-perkataannya. Saya percaya perasaan kita tersayat-sayat bersama dengan kedukaan beliau. Karena teks ini betul-betul sangat emosional. Saudara, kata bahwa dia ketika telah dekat dan melihat kota itu menangis, ia menangis. Saudara, kata menangis yang digambarkan oleh Alkitab yang dipakai dari kata Yunani mempunyai pengertian bukan cuma sekedar menangis dan meneteskan air mata. Tapi meratap seperti longlongan yang panjang yang timbul karena dada yang sesak. Disebabkan perasaan duka yang begitu rupa. Seperti itulah tangisan Yesus. Sayang sekali lagi saudara, kita tidak mempunyai teks yang berbentuk audiovisual. Saat itu belum ada gadget. Tapi saudara, saya pikir ketika kita memahami siapakah Yesus yang sedang menangis itu, kemudian siapakah yang ditangisi, lalu mengapa dia sampai menangis seperti itu, ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kedukaan Yesus Kristus. Lalu juga kita bisa appreciate pengorbanan dan harga yang dibayar untuk keselamatan kita itu luar biasa ternyata. Dan akhirnya akan membawa kita pada satu tekad. Aku akan menceritakan kembali keselamatan Injil atau Injil keselamatan yang telah dibawanya. Nah saudara, inilah yang saya akan tempuh. Untuk melihat saudara, siapakah Yesus yang sedang menangis itu. Lalu siapakah yang dia tangisi dan mengapa dia menangisi. Mari kita mulai saudara. Siapakah Yesus yang sedang menangis itu?
Saudara, secara kasat mata ketika Yesus sedang menangis, di mata murid-muridnya dan orang sekelilingnya, dia hanya seorang pemuda biasa yang berumur 33, barangkali sudah mencapai 33 tahunan, berbaju biasa, busananya juga dari kain linen biasa, karena dia adalah anak tukang kayu dari Nazaret yang bernama Yusuf. Kelas ekonomi dan sosialnya juga sederhana. Tidak ada yang perlu dispesialkan dari performance Tuhan Yesus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang luar biasa, tukang kayu yang sederhana ini saudara, sekarang mengabarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Dan orang kagum dengan cara pikirnya dan cara pandangnya, paradigmanya. Sehingga dia menjadi guru spiritual yang baru. Yang luar biasa, dia mampu mengadakan mujizat. Orang lumpuh, orang sakit, orang buta, bahkan orang mati disembuhkan dan dibangkitkan. Lalu orang mulai bertanya-tanya, siapa dia? Ada yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan dia Elia, ada yang mengatakan dia salah satu nabi. Tapi siapa sebenarnya dia? Saudara-saudara, tidak pernah ada satu orang pun yang saya duga, saudara, telah menduga bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Seperti yang digambarkan saudara di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab di dalam dialah, di dalam Yesuslah, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam wujud manusia yang sederhana, pemuda yang sederhana itu, sebetulnya tinggallah Allah. Seluruhnya, sepenuhnya, tidak kurang, tidak lebih. Dia yang menjadi manusia, benar-benar dia tetap Allah. Dia maha kudus, dia maha mulia, dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha sempurna, dia maha segala-galanya. Tapi sekarang dia yang maha segala-galanya saudara, sedang menangis dengan rasa duka cita yang begitu dalam sambil memandang Yerusalem. Ini satu penggambaran yang betul-betul paradoks yang membingungkan. Allah menangis dengan sedihnya. Saudara, padahal dia adalah Allah. Tapi bukan cuma sekedar Allah. Kalau kita memahami siapakah Yesus yang sedang menangis. Dia juga pencipta saudara. Saudara, Kolose 1 ayat 16 mengatakan begini. Karena di dalam dialah, Yesuslah, telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Yesus itu Allah pencipta. Segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Saudara, sebagai pencipta, ia pasti dihormati, disanjung tinggi, dimuliakan oleh seluruh ciptaannya. Baik di surga maupun di bumi. Termasuk dimuliakan, disanjung dan juga dipuja oleh manusia ciptaannya. Saudara-saudara, manusia itu makhluk ciptaan yang memang didesain Allah untuk diciptakan pada hari terakhir setelah semua fasilitasnya ready. Maka sang pangeran itu didatangkan Tuhan, namanya Adam. Dan sang putri diciptakan Tuhan untuk menjadi pendampingnya, namanya Hawa. Apa kelebihan Adam dan Hawa sebagai manusia? Saudara, sebagai manusia, Allah memberikan sesuatu yang tidak diberikan pada ciptaan lainnya. Yang disebut kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan apa? Kemerdekaan apa? Kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri. Bukan seperti robot, bukan seperti aplikasi yang sudah terprogram saudara. Jadi manusia itu diizinkan oleh Tuhan. Punya kemungkinan untuk mengambil keputusan dengan hikmatnya sendiri. Mau menyembah Tuhan atau tidak, kamu punya kebebasan. Mau menghormatiku atau tidak, kamu punya kebebasan. Mau hidup menurut hukum-hukumku, silakan. Tapi kamu punya kebebasan. Tidak ada yang bisa memaksa manusia setelah Allah memberikan dia yang namanya kebebasan.
Oh saudara, ini mahal harganya. Ini penuh dengan resiko bagi Allah sendiri dan bagi manusia itu sendiri. Saudara, bagi Allah resikonya apa? Dia akan ditolak oleh ciptaannya sendiri. Itu sama juga pematung membuat patung lalu memberikan patung itu kebebasan untuk menghormati dia atau tidak. Dan ternyata patung yang sudah jadi dia meludahi sang pematung. Saudara mau jadi pematung gitu? Itulah yang disebut kebebasan. Dan ternyata saudara, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sungguh mengecewakan Allah. Dipakainya untuk memberontak kepada Allah. Tidak mengindahkan Allah. Tidak menghormati Allah. Manusia lebih menuruti kebohongan iblis. Untuk dia menjadi sama seperti penciptanya, Tuhan. Karena itu manusia nekat saudara di dalam keputusannya. Mengambil buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Padahal Allah bilang jangan kamu memakannya. Begitu kamu memakannya kamu akan mati. Tapi dia tidak peduli karena keinginannya untuk jadi sama seperti Tuhan. Jatuhlah manusia ke dalam dosa. Oh saudara, menjeritlah hati Tuhan. Lukalah dia dikhianati. Jauh lebih luka daripada seseorang suami atau istri dikhianati oleh kekasihnya atau pasangannya. Hatinya begitu sedih saudara. Dan sekarang Allah yang telah dilukai itu saudara, sangat ironis. Pencipta yang dikhianati itu sedang menangis. Meratap dengan kedukaan yang besar sambil menatap Yerusalem. Pernahkah engkau dengar Allah menangis? Di bagian ini terjadi. Allah menangis. Saudara-saudara, perasaan dikhianati betul-betul sering tidak bisa menjadi bagian pengalaman hidup yang tidak terlupakan. Kadang-kadang orang berkata, kok tega ya Pak? Kok tega? Aku kurang berbuat apa Pak? Pada waktu kami sama-sama tidak punya apa-apa, kami berjuang Pak. Bahkan saya sering kali tidak tidur. Siang, pagi, malam membantu dia. Setelah sukses kok tega. Jalan dengan orang lain. Sakit bukan? Saudara-saudara, saya merasakan ada kegetiran dalam tangisan Yesus. Karena dia dikhianati. Tapi siapakah yang sebetulnya dia tangisi? Mari kita lihat lagi saudara. Siapakah yang Yesus tangisi? Jawabnya mudah saudara. Yerusalem. Namun pertanyaan menyusul. Siapakah yang dimaksud dengan Yerusalem itu? Saudara, Yerusalem adalah nama ibu kota kerajaan Israel. Yang saat itu terjajah oleh bangsa Romawi. Nama ibu kota bangsa Israel. Kata Yerusalem sendiri punya makna kota kedamaian. Saudara kemudian bisa mulai mengimajinasi kota kedamaian. Nah saudara, di Yerusalem didirikan bait Allah. Dan menjadi pusat keagamaan orang Yahudi. Setiap ada perayaan-perayaan agamawi, maka berduyun-duyun orang Israel dari segala pelosok akan datang ke sana. Ikut beribadah dalam ritual-ritual yang begitu kudusnya. Saudara-saudara, apakah itu yang disebut Yerusalem menjadi kota damai? Ternyata di balik itu saudara, di balik nama kota damai, Israel menyimpan sejarah yang mengerikan. Apa itu saudara? Tuhan Yesus berkata demikian, Yerusalem, Yerusalem. Saya nggak bisa melantunkannya atau memperagakannya dengan sempurna. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang mengatakannya, hati kita teriris. Penyebutan nama Yerusalem 2 kali, itu menunjukkan tingkat atau intensitas kedukaan yang semakin mendalam.
Engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada kamu. Artinya apa? Di balik ritual yang nampaknya agamamis, saudara, atau gamis, yang nampaknya rohani, tersimpan kebejatan moral, tersimpan kemunafikan. Kalau saudara baca, saudara, Matius 23 ayat di atasnya mulai dari ayat 1, saudara. Teruskan, Tuhan Yesus mengecam pemimpin-pemimpin rohani pada saat itu. Hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu yang munafik. Keras dan tajam. Nadanya meninggi, saudara. Dibongkar habis kebobrokan pemimpin-pemimpin agama yang mencari kepentingan dirinya sendiri dan tidak bisa dikoreksi oleh Tuhan. Dalam sejarah Israel, saudara, di Yerusalem Allah telah mengutus nabi-nabinya, Allah telah mengutus utusannya. Tapi mereka dilempari batu, bahkan dibunuh sampai mati. Karena apa? Mereka asik melakukan dosa dan mereka tidak bersedia dikoreksi oleh Allah sekalipun. Bebalah orang-orang ini. Tapi saudara, Yerusalem itu bukan cuma representatif kaum agamawan orang Yahudi saat itu. Sebetulnya secara langsung atau tidak langsung, Yerusalem dengan orang-orang di sana mencerminkan keadaan manusia yang asik melakukan dosa dan merasa terganggu bicara soal Allah. Apalagi murka Allah, apalagi keadilan Allah, apalagi hukum Allah, apalagi kekekalan. Buang Allah dari kosakata kita dan dari ingatan kita. Saudara, tangisan Yesus mengkoreksi bukan cuma orang-orang Yerusalem, tapi mengkoreksi engkau dan saya. Koreksi Tuhan itu penting. Teguran Tuhan itu berharga. Kalau Dia Bapa yang tidak mengasihi kita, dibiarkan kita jatuh terjerebab. Karena pola pikir kita yang jahat. Tidak pernah diperingatinya. Siapakah yang Yesus tangisi? Yerusalem. Dengan orang-orang yang degil di dalamnya. Tapi sekarang mari kita masuk lagi yang terakhir, saudara. Mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Jawabnya cuma satu, saudara. Yesus mengasihi Yerusalem dengan begitu sedihnya karena Yerusalem menolak Dia. Sudah berkali-kali Dia datang ke Yerusalem. Sudah berkali-kali Dia menunjukkan dosa-dosa mereka. Sudah berkali-kali Dia membawa kabar baik bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam dirinya. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak menerimanya. Seolah-olah Yesus adalah pribadi yang mengusik keasikan mereka dalam berbuat dosa. Percislah seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang pada milik kepunyaannya. Manusia yang diciptakannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mau, tidak menerimanya. Sedih gak saudara? Kalau saudara sebagai bapak baru pulang dari luar kota, katakanlah bekerja selama setahun. Ketika engkau menjumpai 5 anakmu, semua berkata, kami tidak punya papa seperti engkau. Padahal sudah berjuang di luar kota 1 tahun mencari uang untuk bekal pendidikan, kehidupan anak-anak. Sedih luar biasa. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, sampai Tuhan Yesus berkata begini. Berkali-kali hai Yerusalem, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara, ini kerinduan Sang Pencipta yang telah dikhianati. Ini kerinduan Allah yang dianggap sepi. Ini kerinduan seorang Mesias yang datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ditolak. Bodohnya luar biasa. Betul tidak saudara? Saya teringat masyarakat yang bodoh. Masyarakat dunia zaman COVID Delta, varian Delta. Bukan cuma di Perancis, bukan cuma di Rusia, bukan cuma di Amerika. Hampir seluruh dunia termasuk masyarakat Indonesia. Menyuarakan kebebasan. Kami berhak menentukan nasib kami sendiri dan hidup kami sendiri. Forget it dengan
vaksin. Kami tidak mau. Kami tidak mau dibodoh-bodohi. Seolah-olah mereka orang-orang yang berhikmat, bijaksana, dan mementingkan freedom. Saudara tahu bukan? Di banyak negara, orang mayat-mayat itu tergeletak begitu saja. Rumah sakit penuh, pengubur-pengubur begitu lelahnya. Karena orang-orang bodoh yang mendapat vaksin secara gratis pun tidak mau. Saudara, kadang-kadang kebodohan yang sama ada pada kita ketika Allah menegur dosa-dosa kita. Ketika Allah seperti anak kecil menangis di depan kita. Ketika Allah berkata seperti orang lemah, jangan lakukan anakku. Dosa itu mengerikan. Bertobat anakku. Kita seperti pemuda dewasa yang begitu pintarnya setelah lulus universitas. Menganggap remeh bapak kita yang cuma petani, yang tidak tahu apa-apa. Bodoh bukan? Saudara, tangisan Yesus itu keluar dari hati yang dalam. Hati yang dilukai. Hati yang sedang duka. Hati yang ditolak. Tapi hati yang tidak menyerah untuk tetap mengasihi. 1000 mil engkau boleh berlari dari Allah. Tapi dia tetap di belakangmu menjadi bayang-bayangmu dengan kasihnya. Dia tidak akan menyerah. Ketika dia tahu Yerusalem itu menolak dia. Apakah dia langsung marah dan berkata, oke Yerusalem, urus dirimu sendiri. Selamatkan dirimu sendiri kalau kau mampu. Aku tidak mau peduli lagi. Lalu dia memalingkan arah perjalanannya dan berkata pada murid, tinggalkan Yerusalem. Apakah itu yang dia lakukan? Tidak, saudara. Dia tahu orang Yerusalem tidak menerimanya. Dia tahu orang Yerusalem menolaknya. Dia tahu kalau dia masuk Yerusalem dia akan ditangkap, diadili, disiksa dan mati di kayu salib. Tapi untuk itulah dia datang. Untuk satu misi mencari yang terhilang. Bukan orang benar yang dia cari, tapi orang berdosa. Bayarannya adalah seluruh jiwanya, seluruh kehormatannya, seluruh kealahannya. Dicaci maki dan dihina di sana. Tidak dihargai dan dikata-katai. Seperti seorang penjahat hanya dengan celana dalamnya. Oh, itu satu penghinaan yang luar biasa. Padahal dia Allah. Di dalam dialah seluruh kepenuhan Allah secara jasmani itu berada. Tapi dia tetap berjalan ke Yerusalem. Karena jiwa Injili, jiwa yang penuh misi untuk keselamatan manusia, untuk keselamatanmu dan keselamatanku. Itulah anugerah. Ternyata yang dia tangisi orang bejat. Ternyata yang dia mau selamatkan orang rusak. Ternyata yang mau dia bela adalah musuh-musuhnya, pembencinya, penolaknya. Tapi kenapa dia mau berjalan? Terus menerus jalan ke Yerusalem menuju tiang salib itu. Cuma satu, kasih. Itulah alasannya. Kasih membuat dia sedih. Tapi kasih mendorong dia untuk terus memberikan diri dan nyawanya. Saudara bingung bukan? Apa yang diperbuat kasih gak masuk akal. Apa yang disebut anugerah itu benar-benar absurd. Abstrak buat kita. Gak ngerti ukurannya. Betul. Saudara, tahukah engkau kalau engkau jadi hamba Tuhan dan harus berkhotbah tema tentang kasih. Yang paling sulit adalah bagaimana menguraikan, menjabarkan tentang kasih atau kasih karunia atau anugerah itu bisa dicerna oleh pendengarmu. Dah gampang. Saya seringkali diam dan duduk berkata, Tuhan, aku ingin berbicara tentang anugerah Tuhan. Tapi bagaimana jemaatmu bisa mengerti? Aku pun sering bingung karena kasih karuniamu itu benar-benar gak masuk akal Tuhan. Untuk siapa Yesus menangis? Untuk orang-orang gak pantas. Mengapa dia masih tetap mau masuk ke Yerusalem? Untuk menyelamatkan orang-orang yang bejat. Ini ukurannya apa?
Namun saudara, saya coba menjelaskan ini. Saya berdoa agar Tuhan membuka pikiran dan hati saudara. Saya mengarang sebuah cerita. Dengar ya. Andai kata ada seorang PSK muda, cantik, seksi, menggiurkan banyak lelaki. Betul-betul ramah. Setiap laki-laki hidung belang ingin menidurinya. Berapapun harga yang dia minta, selalu ada orang yang bersedia dan ngantri terjadwal. Oh saudara-saudara, uang bukan lagi masalah buat PSK muda ini. Buat dia gampang sekali didapat. Dan dia senang dipuja oleh laki-laki. Tapi kita tahu masa muda tidak pernah bisa bertahan dengan lama, bukan? 10-20 tahun dia berubah menjadi seorang PSK yang tua. Mulai keriput di sana sini, mulai layu kecantikannya. Dia berdiri di tengah jalan dari sore sampai malam. Terkadang tidak ada seorang pun yang mau menawar dia. Kehidupannya mulai sulit. Dari tempat kos, apartemen yang mahal, pindah ke murah. Lalu pindah lagi ke satu gang yang becek. Satu kamar di sana, 1 bulan 1 kali pun belum tentu ada laki-laki yang mau menidurinya dan membayar tubuhnya. Di tengah-tengah ketuaannya, tubuhnya mulai sakit-sakitan, mulai batuk di sana sini, mulai demam. Dan kali ini demam berkepanjangan. Saudara, teman-teman yang masih simpati pada dia mulai khawatir kesehatannya. Lalu membawanya ke puskesmas. Saudara, ketika dokter memeriksa, dokter juga curiga. Lalu mengadakan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil lab keluar, HIV mengindap di tubuh PSK tua ini. Saudara-saudara, ketika tahu PSK tua ini mengindap HIV, teman-teman yang mengantarnya satu persatu pamit dan membiarkan dia ada di ranjang puskesmas. Sampai petugas puskesmas itu membawa kembali ke tempat kos seperti gubuk adanya. Di sanalah tubuh tua terbaring dengan tetesan air mata. Merasa tidak berharga, tidak bernilai dan tidak punya apa-apa. Mulai merasa diri kotor dan kematian akan menjelang dia. Namun di tengah-tengah keadaan seperti itu, esok paginya datanglah seorang dokter muda. Ganteng, pandai, anak orang kaya. Inilah yang banyak didoakan oleh ibu-ibu untuk jadi menantu. Saudara-saudara, ketika dia mengetuk, kemudian dia membuka pintu gubuk reot tua itu, dia berkata, "Saya seorang dokter dari puskesmas. Aku mendengar beritamu dari teman-teman. Bolehkah aku duduk dan memeriksa kamu?" Saudara, bersyukur sekali ada dokter yang mau datang. Lalu mulai diperiksa, lalu mulailah anak muda itu memberikan obat. "Minum ini ya, jangan makan ini. Kamu harus perhatikan, ini diminum 3 kali sehari. Harus makan dulu, kamu harus begini, jangan begitu." Wow, dia berterima kasih sekali. Air matanya berlinang dan berkata, "Tuhan, ada ya dokter yang baik." Dokter itu bukan cuma sekali datang. Seminggu 2 kali dia datang. Setelah makin intensif, hampir setiap hari dokter ini datang. Merawat dengan penuh kesungguhan dan kasih sayang. Sampai akhirnya terjalinlah satu hubungan personal antara 2 insan ini. Setahun telah berlalu saudara. Wanita ini semakin membaik walaupun masih berbaring di ranjangnya. Satu hari dokter ini berkata, aku ingin berbicara serius pada kamu. Dia menatap mata dokter muda itu. Dia tahu ada sesuatu yang akan dikatakan oleh dokter muda itu. Pasti berita buruk buat dia. Lalu dia berkata, "Dokter, katakan saja apa yang terjadi padaku. Bicaralah terus terang, aku siap menerimanya." Saudara, dokter muda itu menatap dia dengan dalam. Lalu berkata, "Aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Maukah engkau menikah dengan aku?" Wow.
Dia tidak pernah menduga dokter itu menyatakan kalimat seperti itu. Tiba-tiba dia balikan tubuhnya dan dia menjerit. Dokter, kalau engkau tidak mau merawat aku, pergilah. Jangan menghina aku seperti itu. Pergilah, kamu orang baik, sudah cukup. Dokter itu kaget. Lalu dia balikan tubuh wanita itu, aku mencintaimu. Aku ingin menikah dengan engkau, maukah engkau? Maukah engkau menerima cintaku? Balik lagi dan berkata, pergilah. Aku masih punya harga diri, dokter. Pergi. Wow. Dibujuk kayak apapun dia tidak percaya. Saudara percaya ada dokter kayak itu? Kalau saudara percaya, saudara nggak waras. Saya aja nggak percaya. Karena itu cerita karangan saya. Tidak ada dokter seperti itu. Ya seindah-indahnya satu cerita. Seindah-indahnya novel. Nggak ada yang pengarang yang cerita gila seperti itu. Nggak laku dijual. Betul tidak? Nggak masuk akal. Kalau wanita PSK itu masih muda, begitu cantik, menggiurkan, pasti ada dokter yang bodoh. Masih mau. Betul tidak? Atau punya harapan, dia kan masih muda. Aku bisa membina dia, itu bijaksana sedikit. Tapi kalau sudah tua, keriput, HIV, mau diajak nikah, gila kali. Gak usah sekolah kedokteran tinggi-tinggi. Gak ada cerita itu. Gak masuk akal, betul tidak? Tapi tahukah engkau, itulah cerita yang terjadi ketika anak Allah itu turun menjadi manusia. Siapa yang dia cari? Orang-orang terbuang, orang-orang tersisa, orang-orang yang kotornya luar biasa. Orang-orang munafik, pembohong, penjina, pendusta. Engkau dan aku. Sekarang kau tahu kasih Yesus itu sebesar apa? Aku ingin selalu jadi hamba Tuhan yang sombong. Menceritakan kehebatanku. Tapi kalau memikirkan anugerah Tuhan, aku tak lebih dari PSK tua itu. Yang penuh dengan sejarah kotor. Yang berbau dan sakit penyakit. Tapi dia datang memelukku dan berkata, aku sanggup memperbaharuimu, Benny. Itulah yang dilakukan buatmu dan buatku. Sesak dadanya ketika dia memanggil Yerusalem, Yerusalem. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Itu suara seorang ibu yang berkata pada anak gadisnya, jangan pergi nak. Jangan pergi nak, ini rumahmu, kembali lagi nak. Tapi gadis itu merasa dia bebas. Dia ingin hidup dengan lelaki lain. Itu suara seorang bapak pada anak remajanya. Nah, apalagi yang papa harus katakan? Papa memang keras padamu, tapi engkau adalah anak yang papa sayang. Oh saudara, kalau engkau merasa diri kotor, mata Tuhan sedang memandangmu saat ini. Dia tidak cari orang benar. Dia tidak cari orang Farisi dan ahli Taurat yang berbaju gamis. Yang merasa diri suci di hadapan Allah dan pandai menuturkan ayat-ayat Alkitab. Dia tidak cari. Barangkali ada di antara kita yang berkata begini. Walaupun tidak ditunjukkan angkat tangan, tapi hatinya berkata angkat tangan begini. Dan berkata, Tuhan, mungkin tidak ada orang berdosa yang paling kotor di ruang ini, kecuali aku. Maka Tuhan akan menghampirimu dan memelukmu. Dan berkata, sekotor apapun, engkau tetap anakku. Engkau yang kucari. Aku tetap mengasihimu. Itulah yang terjadi padaku pada saat umur 20 tahun. Dalam kehidupan remaja yang rusak.
tidak karuan, berhenti sekolah. Tidak ada orang yang mengajak aku ke gereja. Tidak pernah ada orang yang mengabarkan tentang Injil. Tapi kasih Tuhan tak terhalangi. Ketika mama saya ingin belajar katekisasi, dia berkata begini, rumah tangga ini seperti orang gila, tidak ada agamanya. Mama mau belajar agama di gereja itu. Saya sering melihat mama saya jam 4 sore pergi berangkat. Lalu saya berkata, satu kali saya berkata, mama mau gak saya anterin? Di rumah ada satu motor papa. Kamu mau nganter? Iya. Ayo boleh. Saudara, jarak rumah dengan gereja saya cuma 5 kilometer. Belajar katekisasi 1 jam. Saya pikir bolak-balik, lama juga ya. Ma, boleh gak saya dengar? Boleh, duduk aja di belakang. Begitu aku duduk, pendeta itu mengabarkan tentang Yesus yang mati di salib. Hancur hatiku. Oh, ada Allah yang namanya Yesus. Oh, ada Allah yang bersedia menerima orang kotor seperti aku. Oh, dia penciptaku, dia menebusku. Sebelum aku mengikut kelas katekisasi kemudian, sebelum aku dibaptis, aku sudah dijamah oleh darah Kristus. Dan berkata, Tuhan ampuni aku. Saya sampah. Saya tak berharga. Saya berhenti sekolah umur 15 tahun. Saya hidup rusak. Kepala sekolahku mengusir aku. Orang tuaku putus asa terhadap aku. Tapi Yesus tidak. Dia gembalaku yang baik. Hari ini kalau engkau merasa kotor, engkaulah yang disayang Tuhan. Anugerah yang absurd itu bagimu. Asal kau buka hatimu dan berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku. Aku mau bertobat. Engkau akan merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Engkau akan diubah menjadi baru. Cara pikirmu, tingkah lakumu, perilakumu, kasih sayangmu terhadap orang. Keegoisanmu luntur semua diisi oleh kasih Tuhan. Sampai orang berkata, kamu jadi seperti ini? Ya, karena Allah menyayangiku. Saudara-saudara, ayo, saya akan pimpin doa saudara. Saya akan beri waktu saudara untuk bertemu dengan Yesus dan diselamatkan dan diampuni. Buka hati saudara. Sebagian dari saudara pasti sudah mendengar Injil dan pernah bertobat dan dilahirkan kembali, bukan? Tapi setelah itu apa yang saudara perbuat? Pernahkah saudara menceritakan pada orang lain, kamu tahu siapa yang mengubah aku? Hei, aku dulu sama bukan dengan engkau. Tapi tahukah engkau aku dirubah oleh siapa? Katakan pada teman-temanmu yang masih mabuk. Katakan kepada teman-temanmu yang masih dalam perjudian. Katakan teman-temanmu yang pada masih selingkuh. Katakan pada teman-temanmu yang masih narkoba. Aku dirubah Tuhan. Kau dan saya tidak mungkin bisa berubah kalau bukan Tuhan berubah. Namanya Yesus. Katakan. Oh saudara, kenapa berita baik yang menyentuh hidup kita tidak pernah kita beritakan? Kenapa? Kenapa kita tidak bagikan pada keluarga kita? Pada teman baik kita, pada rekan bisnis kita, pada mahasiswa yang sama satu kampus, satu kelas di mana kita mengambil pelajaran yang sama. Mengapa kita tidak pernah cerita? Betapa egoisnya kita itu. Tapi saya harap Roh Kudus bekerja dan menyadarkan aku harus memberitakan Injil. Karena aku telah disentuh oleh Injil. Terakhir saudara, saya ingin memutarkan sebuah klip. Saya berdoa agar klip ini membuka hati saudara. Mohon diputarkan. Tak ada apa. Gak ada yang jawab. Minta hadiah apa? Belum tentu saya beri, tapi minta hadiah apa? Izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Jaksa Lumayan Biswa, izin
kami yang di kepulauan sana mungkin ketemu dengan presiden mungkin hanya kali ini mungkin karena kejauhan. Dengan kesempatan ini saya mohon petunjuk kepada Bapak Presiden yang mana kami di kepulauan sana, anak-anak kami yang ingin melanjutkan di karir di TNI, kami mohon petunjuk. Demikian Bapak Presiden. Apa tadi? Anak-anak kami yang berada di kepulauan sana yang ingin menitip karir di militer, kami mohon petunjuk Bapak Presiden. Ini yang saya senang. Disuruh minta hadiah masih memikirkan yang ada di sana. Saya tidak tahu gaji sersan mayor itu berapa. Tapi yang saya tahu, dia punya kebutuhan yang sama dengan banyak orang. Dia bisa mengelis kebutuhan-kebutuhan itu dari A sampai Z. Dan ketika Pak Jokowi berkata mau hadiah apa, seharusnya pikirannya berlari ke atas ranking 1. Rumah kah? Pendidikan anak-anaknya kah? Usahanya kah? Mobilnya kah? Lapor Bapak Presiden. Sampai Bapak Presiden bingung tadi mau minta apa. Mohon petunjuk tentang anak-anak yang ingin meneruskan karirnya di TNI. Wow, Pak Jokowi langsung mengangguk dan terharu. Saudara, kalau Allah yang berkata kepada saudara bertemu muka dengan muka dan berkata, mau minta apa? Pasti saudara terpikir list nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan berkata kepada Tuhan, boleh 2 gak Tuhan? Boleh 3 gak? Boleh 4 gak? 1 saja, tapi banyak kebutuhannya. Pernahkah saudara berkata sama Tuhan, ada Tuhan, 1 permohonanku yang terbesar, mau hadiah apa? Tolong selamatkan istriku. Tolong selamatkan suamiku. Tolong selamatkan kedua orang tuaku atau anak-anakku. Tuhan, tolong selamatkan adikku, kakakku. Adakah beban itu? Mereka yang belum mengenal Kristus terancam kematian kekal yang mengerikan. Biarlah kita katakan kabar baik. Tuhan, aku minta mereka diselamatkan. Sekarang pikirkanlah pribadi itu. Nama itu. Katakan pada Tuhan, aku minta ini Tuhan. Selamatkan dia. Adakah orang yang berkata jauh dari itu lagi? Tuhan, maukah engkau memakai aku menjadi hamba-Mu? Aku serahkan diriku di mezbah-Mu. Pakai aku untuk memberitakan Injil. Aku bersedia. Tiga 35 tahun yang lalu, aku serahkan diriku. Tidak pernah menyesal. Kalaupun menyesal cuma satu, kenapa aku jadi hamba Tuhan tidak bisa lebih baik lagi dari sekarang. Tapi kasih setianya luar biasa. Dia menunjukkan orang-orang yang terlantar seperti aku ketika remaja. Menerima Yesus, berlutut pada Yesus, diperbaharui oleh Yesus. Itu satu keindahan yang tidak tertandingi. Mau minta apa? Katakan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, ketika firman diberitakan, engkau merasa sekali Tuhan menegur engkau orang berdosa.
Tuhan tahu segala kekotoranmu, tapi engkau merasakan kasih sayang yang besar di dalam firman ini. Kasih sayang Tuhan terhadapmu. Lalu engkau berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau bertobat, aku mohon pengampunanmu. Lakukan sekarang, saudaraku. Kau tidak perlu mengangkat tanganmu, tapi engkau perlu membuka hatimu dan mengundang Yesus. Dan berkata, Tuhan, mari masuk ke dalam hatiku. Bersihkan hatiku yang kotor dengan darah-Mu, Tuhan. Aku percaya kematian-Mu telah menyucikan segala hukuman dosaku yang aku perbuat di hadapan Allah Bapa. Katakan pada Tuhan, Tuhan, jadikan aku ciptaan baru. Maka Tuhan yang sedih dan duka itu akan menghampirimu dan memelukmu. Karena engkaulah orang yang dicarinya. Karena engkaulah orang yang ditunggunya. Mungkin dia telah menunggu tahunan untuk mendengar doa pertobatanmu. Mungkin dia telah menunggu belasan tahun untuk mendengar doamu. Lord, please forgive me, Lord. Datang pada Tuhan, saya akan mendoakan saudara. Adakah seseorang yang berkata, Tuhan, aku telah diselamatkan. Aku telah menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang tidak masuk akal itu. Tapi aku mengabaikan untuk menceritakan hal ini kepada orang lain. Sekarang Tuhan, ketika engkau bertanya mau minta apa? Satu ini saja Tuhan. Saudaraku ini Tuhan. Orang yang kesebut namanya, selamatkan dia. Dan aku bersedia untuk menceritakan Injil yang telah mengubahku kepadanya. Doakan saudara kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Agar anugerah yang luar biasa itu juga melimpah kepada orang yang saudara minta pada Tuhan itu. Adakah sebuah hati yang berkata, aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Pakailah aku menjadi alat kemuliaan-Mu. Aku rela untuk meninggalkan pekerjaanku, cita-citaku, mimpiku. Untuk masuk ke sebuah STT, Sekolah Tinggi Teologi. Atau seminari Alkitab. Untuk dididik menjadi hamba Tuhan di sana. Dan aku akan mencari jiwa-jiwa yang terhilang untuk kemuliaan-Mu. Silakan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar doa anak-anak-Mu. Hari ini Engkau memanggil anak-anak-Mu yang jatuh di dalam dosa. Hanya Engkau yang tahu berapa dalamnya itu, betapa mengerikannya dan kotornya itu. Namun Engkau tak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini. Engkau menyayangi seperti seorang ibu yang mengejar anak gadisnya. Seperti seorang bapak yang terus memeluk anak remajanya. Yang hendak pergi meninggalkan dia. Kau tak pernah berhenti mengasihi kami yang berdosa Tuhan. Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu yang berkata, Tuhan ampuni aku. Masuk ke dalam hatiku. Tuhan sucikan mereka. Jadikan mereka ciptaan baru dengan darah-Mu. Peluk mereka dan miliki mereka. Sampai kekekalan nanti. Sebagai hamba Tuhan saya percaya Engkau telah diampuni Tuhan dan disucikan Tuhan. Hiduplah kudus di hadapannya. Tuhan Kau mendengar doa orang-orang yang membawakan sebuah nama untuk didoakan dan diinjili. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan mereka hikmat bagaimana cara menyampaikan Injil, bagaimana mendoakannya. Berikan mereka juga melihat kuasa Tuhan mengubah orang-orang yang didoakan. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa juga untuk orang-orang yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba-Mu sepenuh waktu. Kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima persembahan mereka
Didik mereka untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, yang lurus, yang mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Agar namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kerja Roh Kudus-Mu, untuk firman-Mu, untuk teguran-Mu, tapi untuk kesedihan-Mu yang mencerminkan kasih sayang Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.